Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Ya, di video kali ini gue akan bahas update harga iPhone baik baru atau second per bulan Juli. Bener banget, karena sebelumnya atau beberapa minggu lalu gue sempat bahas di video sini, itu bulan Mei ya. Sekarang sudah ada update harga karena kita tahu Apple akan menggelar Apple Event di bulan September. Nah, pastinya akan ada perubahan harga. Kira-kira perubahan harganya bagaimana dan ada penawaran menarik atau tidak? Kalian harus tahu. Jadi, simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out guys. Di sini disclaimer dulu, ini berdasarkan riset gua di iBox website. Bahkan harga iPhone di e-commerce seperti Tokopedia dan Shopee itu adalah berdasarkan riset pribadi gua. Dan tentunya mungkin akan gua bahas juga beberapa harga second serta terkait garansi internasional dan garansi resmi. Oke, langsung aja. Kita akan mulai dari iPhone 11. Bener banget, di Shopee-nya iBox di sini kalian bisa lihat sendiri adanya iPhone 11 dengan kapasitas 128 GB. Dibanderol di harga 8.999.000 saja. Ya, itu untuk harga baru, tapi mungkin biasanya kalau harga secondnya tergantung kondisi kelengkapan dan kelayakan fungsi-fungsi pada iPhone tersebut. Biasanya kalau misalkan parah banget ya mungkin iPhone 11 dipatok harga 4-5 juta mungkin ya. Tapi kalau misalkan barangnya bagus, kondisinya lengkap, mulus, fungsi-fungsinya aman, mungkin harga secondnya ada di harga 6 juta hingga 7 juta. Itu untuk harga second iPhone 11 128 GB. Lalu kita lanjut ke iPhone 12. Nah, iPhone 12 ini juga ada barunya di Shopee-nya iBox dan website iBox. Sebelum lu ngomel-ngomel atau berargumentasi, menurut gua, kenapa gua dari tadi ngomongnya iBox? Bukan karena gua di endorse atau apapun, tidak cuy. Tapi kalau iBox mau endorse silakan. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena untuk barang resmi ya iBox udah paling bener lah. Lalu kedua dan ketiganya adalah digi1.id serta belanjabos.com. Nah, itu adalah tempat yang memang sangat gue rekomendasikan buat teman-teman cari unit resmi ataupun internasional. Tapi kalau bener-bener mau resmi, ya udah iBox aja, datang langsung. Balik lagi, iPhone 12 untuk kapasitas dengan storage 128 GB itu ada di harga 11.499.000 di Shopee iBox-nya. Dan mungkin akan berbeda kalau harga second-nya. Ya jelas lah, second sama baru mah beda. Ya, kalau harga second kemungkinan sama seperti 11 cara kita menebak harganya. Karena kalau second tuh tergantung yang ngejualnya. Tapi gue pribadi kalau gue cari barang second itu selalu gue belinya perorangan dalam tanda kutip. Gue membeli ke penggunanya langsung, bukan pedagang. Kayak gitu sih. Kalau gue lebih seneng kayak gitu. Untuk harga secondnya yang 128 GB mungkin ya, ini tebak-tebakan gue aja, mungkin ada di harga paling terendahnya kalau unitnya kurang lengkap atau ada fungsi yang nggak berjalan. Itu mungkin di 8-9 juta. Tapi kalau misalkan fungsinya jalan, lengkap, mulus, bagus banget, ya mungkin bisa buka di harga 9-10 juta. Itu untuk iPhone 12 yang second. Kalau untuk yang baru tadi udah gue kasih tahu 11.499.000. Dan itu untuk storage 128 GB ya. Untuk storage yang lebih besar lagi pastinya akan nambah harganya. Tidak seperti itu. Lanjut ke iPhone 13. Sebenarnya iPhone 13 ini tuh cuma punya dua kategori karena yang 13 Pro-nya tuh sudah discontinue. Ya kalau nggak discontinue, Apple nggak bisa menjual 14 Pro. Untuk iPhone 13 yang 128 GB itu ada di 11.999.000. Waduh, ini beda tipis ya. Dikit buat perbedaannya sama iPhone 12. Dengan storage yang sama 128 GB. Tapi tanggung sekali ya. Lebih baik iPhone 13 kalian. Dan untuk storage yang lebih besar seperti 256 GB-nya itu ya pastinya harganya lebih naik. Lalu untuk harga secondnya iPhone 13 kalau kita lihat di harga segitu yang 128 GB 11.999.000, sepertinya harga secondnya biasanya orang jual di harga 10 jutaan hingga 11 juta biasanya dengan kondisi bagus, fungsi aman dan lengkap. Tapi kalau kondisinya kurang dan tidak lengkap, ya mungkin ada di harga 9 juta hingga 10 juta kayak gitu. Oke, kita lanjut ke iPhone 14. iPhone 14 adalah iPhone yang masih terbilang baru sekali karena September lalu baru dirilis dan gua beli langsung untuk 14 Pro-nya di Apple Store. Untuk iPhone 14 yang 128 GB itu ada di harga 13.999.000. Harga yang sangat pas banget ya, seperti iPhone 13 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah ya. Jadi menurut gua sangat bisa kalian pertimbangkan antara iPhone 13 dan 14. By the way, kalau kalian mau lihat compare-comparean, lu bisa cek aja di video-video sebelumnya mau iPhone 14 Pro,
13 Pro, 11, 12, dan lainnya lu bisa tonton di video sebelumnya ya. Harga iPhone 14 yang 128GB ada di 13.999.000, itu untuk harga barunya, dan ada di iBox. Mau Shopee-nya juga ada. Itu untuk harga barunya. Tapi untuk harga second-nya dengan kondisi bagus, fungsinya aman, mulus, lengkap, biasanya dijual di harga 12 juta hingga 13 juta. Tapi kalau kondisinya kurang bagus, ya mungkin bisa di 10 juta, bisa di 11 juta, atau bahkan di 9 juta. Karena kondisi itu tidak bisa dipatok, wah harganya segini nih karena cuma begini doang. Enggak juga. Kalau fungsinya normal dan segala macamnya, pasti tetap ada harga yang bisa kita pertimbangkan. Kayak gitu. Next satu tingkat yaitu iPhone 14 Plus. Ya, iPhone 14 Plus dengan 128GB itu dibanderol di harga 15.999.000 untuk harga barunya. Lalu untuk 14 Pro seperti gua ini, yang gua gunakan ini adalah iPhone 14 Pro. Untuk kapasitas 128GB-nya ada di 17.999.000. Wow, masih tinggi sekali ya harganya. Tapi tenang, karena pada saat nanti September rilis iPhone baru 15 series, ya biasanya ada penurunan harga, tapi nggak langsung. Biasanya 3 bulan atau bahkan 4-5 bulanan setelah dirilisnya iPhone 15. Kayak gitu. Lalu untuk 14 Pro Max dengan 128GB ada di 19.999.000. Jadi tentunya setiap kapasitas menambah, harganya akan jauh lebih naik lagi. Seperti itu. Itu adalah update harga yang gua kasih tahu dari iBox Shopee dan iBox website. Serta tentunya pastinya untuk harga-harga second-nya berbeda-beda, tapi harga second menentukan dari kondisi, kelengkapan, dan fungsionalnya. Lalu gimana Bang? Apakah perbedaan internasional dengan resmi? Nah, perbedaannya cuma masalah garansi aja. Untuk device sama aja. Seperti gua punya iPhone 14 Pro, ini adalah internasional garansinya karena gue beli langsung di Apple Store, tapi gue punya bukti untuk didaftarin IMEI. Dan gue juga punya bukti resep langsung dari Apple Store-nya. Jadi yang perlu kalian garis bawahi ketika kalian membeli unit second iPhone internasional, atau biasanya tulisannya second unit inter. Nah, ya itu biasanya kalian harus pastikan IMEI-nya itu terdaftar resmi di Bea Cukai atau sudah ada di Kemenprint. Tapi biasanya unit inter saat ini adanya di Bea Cukai. Ya kalau nggak ada, harus didaftarin dulu. Kayak gitu. Dan yang kedua, kalau memang dia beli dari Apple Store langsung, pastikan memiliki resepnya langsung dari Apple Store. Karena selama masih ada garansi, biasanya itu masih bisa diklaim di iBox garansinya. Tapi catatannya kalian harus memiliki resep resmi dari Apple Store. Seperti itu, oke? Lalu untuk unit yang resmi, ya udah seperti biasa klaimnya langsung ke iBox. Kayak gitu kalau kalian belinya di iBox. Kalau kalian beli di toko lain dengan tanda kutip unitnya resmi, ya pasti klaimnya ke mereka lagi. Seperti itu ya. Sebenarnya nggak ada perbedaan antara unit internasional dan unit resmi. Cuman masalahnya pastikan unit internasional itu semua regulasinya aman. Terlepas fungsi, terlepas kelengkapan, semuanya harus dipastikan aman. Seperti itu. Jadi itu tadi adalah update harga per bulan Juli ini ya. Lebih tepatnya bulan Juli. Karena video sebelumnya itu di bulan Mei. Jadi ya pasti akan ada update perubahan lagi. Gua akan buat videonya lagi di next video. Ya udah, gua rasa cukup video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, grup TikTok, grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.